Puji Tuhan, selamat datang kepada program Semakin Bertumbuh. Memang kita manusia, setiap hari kami jadi lebih tua dan jadi lebih pintar, saya harap. Dan begitu artinya kita makin hari makin bertumbuh. Program ini kita mau gunakan untuk menolong kita masing-masing dan sama-sama untuk bertumbuh di dalam kerohanian, kehidupan kerohanian kita. Nama saya Bill Myers, nama yang baru ialah Myersono, dan dengan senang hati saya sudah menjadi warga negara Indonesia dan saya pakai namanya Myersono. Jadi kami terima kasih kepada Tuhan yang mana kami dapat datang kepada saudara di mana saudara ada, dan kami mau belajar akan Allah dan hubungan kita dengan Allah, dan kami mau menolong saudara, dan saya juga mau belajar supaya kami dapat mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dan supaya kami dapat mengerti Dia dengan perjanjiannya kepada kita. Perjanjian Tuhan Allah kepada kita ialah Alkitab, yang mana Dia melalui Alkitab ini menolong kita untuk mengenal Dia. Dan dia ini akan menjadi dasar dari program Semakin Bertumbuh, yaitu yang mana supaya kami dapat sungguh-sungguh ada satu pikiran baru mungkin, atau menguatkan pikiran kami dan pengertian kami tentang Allah. Nah, sebenarnya itu perkataan Allah. Apa artinya perkataan Allah? Kalau kita nilai atau pikirkan, perkataan Allah itu memang satu istilah yang kami manusia pakai untuk tunjuk atau untuk menjelaskan suatu pribadi yang ilahi. Artinya itu perkataan Allah boleh bilang disucikan, dikhususkan untuk satu makhluk atau satu pribadi yang ilahi, artinya lebih dari kita manusia. Dan memang Allah itu lebih dari kita. Itu menjelaskan kepada kita bahwa pribadi itu, jawab bahwa satu pribadi itu ilahi, lebih dari manusia. Manusia memang kami bisa bertemu setiap hari dan dapat begini bercakap-cakap dan macam-macam itu. Dan kita bisa main dengan kata dan hello and hi and macam-macam. Tetapi ini perkataan Allah. Kalau kami dengar itu dalam telinga kami, sudah ada satu arti lebih. Dan ada baiknya kita selalu menghormati ini perkataan Allah. Jangan terlalu sembarang kita main dengan perkataan itu. Saya tahu dengan anak saya pribadi yang anak kecil, kemarin mereka nyanyi, dan dalam nyanyi itu mereka sedikit main-main dengan kata, bikin lucu kata-kata itu, dan datang kepada perkataan Allah di dalam nyanyi mereka, dan mereka bikin lucu sedikit. Wah, saya stop. Hei, tidak boleh you begitu tentang Allah. Walaupun itu hanya satu perkataan, tetapi itu perkataan berarti kepada kita bahwa ada Allah, ada satu pribadi yang ilahi, yang kami harus hormati dan harus kita taat kepadanya. Nah,
timbul pertanyaan lagi, mungkinkah kita memahami Allah? Kalau mau bilang yes, yes, bisa. Tetapi Allah is Allah. Nah, mari kita baca dalam kitab Yesaya, pasal 45, ayat yang 19 ya. Kita mau baca dalam Yesaya 45, pasal 19. Yang bunyi demikian. Yang bunyi demikian. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Artinya Allah sendiri yang berkata, dia tidak sembunyikan diri dari kita manusia. Allah sendiri berkata bahwa saya dapat dicapai oleh orang yang manusia yang mau datang kepadanya. Berarti memang kami dapat mengerti Allah. Memang terbatas pengertian kita, tetapi kita dapat ini sebab dia tidak sembunyikan diri dari umatnya, dari orang yang mencari dia. Maka kami dapat baca juga dalam Mazmur pasal 19 ayat 2. Mari kita baca dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Firman Allah berkata kepada kita lagi, langit itu memberitakan kepada kita kemuliaan Allah. Berarti kalau kita lihat langit dan bumi ini dan seisinya, kami dapat percaya bahwa memang ada Allah. Dan oleh barang-barang dia menciptakan, kami dapat fahami dia. Kami dapat mengerti dia sedikit dengan sedikit. Memang jangan lupa terbatas, tetapi bisa juga kita memahami dia. Jadi kemuliaan Tuhan memang mengelilingi kita, baik di langit, baik di bumi, semuanya ditunjukkan kepada kita bahwa Allah ada dan perlu kita cari dia dan mengerti akan dia. Lalu boleh tanya juga, apakah kita perlu memahami dia? Perlu kita memang memahami dia? Saya mau bilang iya. Karena kalau dia ada dan kami ada penciptaannya, dan kami bisa baca dalam firman-Nya yang kepada kita bahwa dia ada rencana buat kita, sudah tentu kita mau tahu dia. Kami mau tahu sedikit tentang dia. Walaupun terbatas pengertian kita dan terbatas yang pengetahuan kita, tetapi jangan sampai kita manusia jalan dalam kebodohan kita. Kita bisa baca dalam Amsal pasal 9, Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara bawa Alkitab, coba bukanya kepada Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha khusus yaitu Allah, adalah pengertian. Mengenal dia artinya perlu kita memahami atau mengenal dia. Dan itu akan memberi pengertian. Nah, kami harus sadar
Kalau kita dengar perkataan Allah atau kita pikir tentang Allah, bagaimana pikiran kita? Apa kita membayangkan suatu awan seperti awan yang tidak ada bentuknya, atau apakah kita memahami bahwa atau pikir bahwa Allah itu satu yang makhluk yang ada yang besar dan macam-macam? Memang kita mesti mengerti bahwa kita orang tidak lebih daripada apa yang dari yang menciptakan kita. Nah, itu penting juga. Sebab manusia suka sombong ya. Saya ini. Saya mungkin saya di antara saudara saya yang paling sombong. Artinya kita pikir, wah orang ini sanggup ini, orang ini kuat, ini orang ini pinter. Sering ada tengkaran dengan orang. Ini begini, 1, 2, 3. Padahal orang pikir mungkin 4, 5 atau 6. Tetapi saya bilang benar saya. Artinya saya yang terutama. Nah, kita harus sadar bahwa kami memang diciptakan oleh Allah tidak lebih besar dari Dia. Tapi dengar saudara, ada ayat yang berkata bahwa manusia diciptakan dalam peta Allah. Berarti ada suatu persamaan di antara kita dengan Dia. Walaupun Allah besar dan walaupun Allah satu makhluk yang ilahi, pribadi yang ilahi, kita perlu percaya sama Dia. Dan memang Allah kita besar, dan kita yang percaya sama Dia diikat kepada suatu Allah yang satu-satunya. Tidak ada banyak Allah, ada satu Allah yang menciptakan dunia ini dengan seisinya, termasuk saudara dan saya. Nah, kami lagi sekarang mau pikir, siapakah Allah? Siapakah Allah? Itu satu pertanyaan yang ya memang biasanya kita bisa bertanya, siapakah Allah? Mari kita baca dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 24 yang bunyi demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kami dengar dari firman Allah ini bahwa Allah itu roh. Nah, banyak kali kalau kita dengar perkataan roh, kita wah. Roh itu tidak bisa dipegang dan macam-macam. Memang Allah tidak dapat dipegang. Tidak dapat orang pegang Dia. Tidak dapat orang melihat Dia. Maka banyak orang mau pikir, wah Allah tidak ada. Mana ada Allah, kami tidak bisa lihat, tidak bisa pegang, tidak bisa meraba, tidak bisa dengar, tidak bisa. Karena Dia roh. Memang tidak bisa kita dengan mata yang jasmani ini. Mata jasmani ini tidak bisa dengar atau lihat Dia, maafkan saya. Mata ini tidak bisa melihat Dia, karena Dia roh. Tapi itu bukan berarti bahwa Dia tidak ada. Mata ini tidak bisa melihat, tetapi Dia ada, karena Dia roh. Banyak orang bilang, wah kalau saya tidak bisa lihat, masa saya mau percaya? Well, begini saudara. You ada pengertian, ada satu perkataan yang angin, angin. Nah, apakah saudara pernah lihat angin? Tidak ada satu manusia yang dapat melihat angin.
Malah ada ayat dalam Alkitab yang berkata angin datang dari mana? Timur atau barat? Nggak bisa tahu. Tapi yang kami dapat tahu yaitu akibatnya angin yang lewat. Angin boleh datang dari kanan dan menuju ke kiri, boleh. Nggak lihat. Tetapi ada karena kami dapat merasakan atau karena ada daun yang bergoyang atau apa. Jadi kami tidak bisa lihat angin, tetapi kami yakin ada angin. Nah, sama dengan Allah, saudara. Kami tidak bisa lihat dia. Dan ada ayat dalam Alkitab yang berkata, tidak ada manusia yang pernah lihat dia. Memang tidak. Ada yang lihat satu pernyataan atau apa, tetapi untuk melihat Allah, tidak ada manusia yang sudah melihat Allah. Maka, banyak orang mau bingung, mau percaya sama Allah, karena mereka bilang, waduh, nggak pernah lihat dan nggak tahu. Tapi sekali lagi ingat akan angin. Ingat akan ini perkataan angin. Nggak bisa lihat, tetapi saudara percaya ada. Karena perkataannya angin merupakan sesuatu yang berjalan yang tidak kelihatan. Nah, Allah itu roh. Maka mata ini nggak bisa melihatnya. Allah itu adalah satu pribadi tanpa daging dan darah. Saudara adalah pribadi, ada daging dan darah. Lihat, ini ada daging dan darah. Pribadi saudara adalah daging dan darah. Pribadi Allah tidak ada daging dan tidak ada darah. Jadi, kalau kita mau memahami dia, kami harus mengerti hal itu. Jangan sampai kita mempersoalkan hal yang tidak mengerti. Banyak kali kita tidak mengerti, kita bikin suatu persoalan sampai kita bingung atau sampai kita menolak Allah. Jangan. Kami tidak mengerti, tapi oleh karena firman Allah berkata sesuatu, sebab ini firman Allah benar adanya, kami dapat percayakan. Nah, kami memang mau percaya bahwa Allah ada. Saya yakin saudara juga percaya. Saya rasa saudara pasti percaya bahwa ada Allah. Tapi kami dapat tanya sekarang, di manakah Allah? Well, satu pertanyaan yang bagus. Di manakah Allah? Let's baca dalam Yesaya pasal 66. Yesaya pasal 66. Ayat 1. Dalam pasal Yesaya, Nabi Yesaya pasal 66 ayat 1. Yang berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Waduh. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Waduh. Bagaimana bisa bayangkan saudara? Bisa bayangkan Allah saudara? Yang mana dia duduk di langit. Dan dunia menjadi bola dunia ini yang kami injak setiap hari, kita berjalan setiap hari. Dan kalau kita mau berjalan keliling dunia ini, berapa ribu kilometer? Dan Tuhan pakai itu sebagai alas buat kakinya. Wah. Tetapi ada ayat juga yang berkata bahwa rumah Allah dan takhtanya ada di suatu tempat yang disebut surga. Nah, kalau kita dengar perkataan surga, ya pikiran kita mulai berjalan. Surga. Itu satu tempat yang mulia yang kami semua tahu. Dan kalau kita baca dalam kitab ini, tempat diaman Allah yang sebenarnya Allah ada di surga. Takhtanya ada di surga. Jadi dia
walaupun ada tempatnya di surga dan taktanya ada di langit dan alas kakinya, tumpuan kakinya ada di dunia ini, Allah masih ada di samping saudara sekarang. Di samping saudara sekarang. Iya, dia duduk di samping saudara. Dan dia lihat kepada televisi ini bersama-sama dengan saudara. Allah memang maha ada. Dia ada di mana-mana. Nah, ada orang yang bilang bahwa Allah itu ada di mana-mana. Di pohon ada Allah, di batu Allah, di gunung Allah, di air Allah, dan macam-macam itu. Di bintang itu Allah, bulan Allah adalah Allah. No, saudara. No, 1000 kali no. Ini semuanya penciptaan dari Allah. Dan Allah lebih besar dari semuanya ini. Jadi, dia ada di tengah-tengah kita, manusia. Tetapi juga, tempat diaman dia, yang boleh bilang yang tempat duduk dia, yaitu di surga sana. Nah, kita melanjut dalam pikiran ini tentang Allah, kami dapat bertanya, berapa besar Allah itu? Berapa besar Allah? Pernah saudara pikirkan? Pernah saudara pikirkan berapa besar Allah? Memang kalau kita mau pikirkan, waduh, susah. Sebab otak ini kecil dan terbatas. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 12. Yesaya 40 pasal 12. Kita baca di situ apa yang dikatakan oleh Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jangkau, menyungkat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Dan terusnya, kami dapat lihat dari ayat ini, saudara, bahwa tidak bisa kita mengukur dia. Allah terlalu besar, tidak terbatas. Kita manusia terbatas. Kita manusia memang ada ini dan ada problem ini, problem itu, dan hanya sanggup sampai ini dan hanya daya sampai di sini. Tetapi Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maka kalau saudara mau bilang Allah dari sini sampai sana, memang Allah begitu. Kalau saudara mau bilang Allah dari sini sampai di sini, sampai di situ, boleh bilang begitu juga. Artinya Allah tidak terbatas. Jadi kami tidak usah khawatir. Dia sanggup. Dia sanggup. Dan dia tidak pernah dapat diukur oleh manusia. Nah, kalau begitu, satu pikiran lagi tentang Allah, yaitu dari mana dia berasal? Dari mana Allah berasal? Saya mau katakan pada permulaannya, tidak ada asalnya. Allah namanya artinya hadir, ada. Sebelum ada sebelumnya, Allah ada. Dengar lagi, sebelum ada sebelumnya, Allah sudah ada. Jadi untuk pikir tentang asal Allah, sukar kita.
Sebab kita manusia suka ukur. Saya lahir pada tanggal sekian dan ini. Atau saya akan besok akan ke sana. Artinya ada ukuran, ada yang bisa kita ukur, pakai untuk ukuran. Tapi dengan Allah tidak ada yang bisa kita pakai. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 90 ya. Mazmur pasal 90. Kita mau baca satu ayat yang akan menolong kita untuk mengerti tentang dari mana Allah berasal. Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dari selamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Artinya tidak ada asalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Ada Dia. Sedikit sukar untuk ini mengerti. Tetapi memang itu satu kebenaran, saudara, yang betul-betul. Dia memang tidak ada mulanya, tidak ada akhirnya. Nah, bagaimana kita mau pikir hal ini? Coba pikir. Bagaimana Allah dapat mencukupi dirinya sendiri? Dengar lagi pertanyaan saya. Bagaimana Allah dapat mencukupi dirinya sendiri? Memang Allah, asal Allah, akhirnya Allah, dan tidak ada asal, tidak ada akhirnya, artinya ada sendiri. Pusing untuk mau pikirkan hal itu. Tetapi mari kita baca dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Yang bunyi demikian. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya dia cukup untuk ada sendiri. Tidak ada kuasa yang lain yang menolong dia. Tidak ada kuasa yang lain yang menciptakan dia. Seluruh beradaan kehidupan berasal dari Allah. Seluruhnya. Pohon-pohon, dunia ini, bintang, malaikat, saudara dan saya, semuanya ada asal dari Dia. Tetapi Dia tidak ada permulaan, tak ada sesudahnya. Maka, saudara, Allah yang kami mengenal dari Allah Alkitab ini, yang sedikit yang kami baca ini siang, ini kali, itu menguatkan kita bahwa memang Dia ada, dan bahwa kita memang percaya akan Dia. Sampai kami berjumpa pada